Pesan penting dari jiwamu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jika kamu melihat ini, berarti pesan ini untuk diri kamu, karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi kalau kamu klik video ini, kamu lihat, berarti jiwamu memanggil dirimu untuk mengetahui pesan ini. So di sini pick a card, pilih kartu. Jadi gunakan intuisi. Dari 3 pilihan ini pasti akan ada pilihan yang menarik dirimu lah gitu. Redakan dulu hal-hal yang bikin kamu anxiety, bikin kamu kepikiran berlebihan, atau bahkan lagi mikirin tentang seseorang, fokusnya ke diri sendiri dulu. Jadi caranya adalah seperti berdialog sama diri sendiri. Kamu kayak ngobrol ke jiwamu sendiri, ke dalam dirimu. Pesannya buat kamu apa nih saat ini? Apa yang perlu kamu tahu, apa yang penting untuk kamu ketahui? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Pilihan pertama ada Sacred Journey. Pilihan kedua ada The Healing Temple. Pilihan ketiga ada The Angel Gate. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama. Jadi untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Dan aku percaya kamu di sini sudah bijak ya. Jadi proses dulu. Sudah dewasa, sudah bijak, proses apa yang aku sampaikan. Sometimes yang aku sampaikan itu pesan-pesan yang metafora, atau bahkan ada hal yang harus kamu usahakan dulu nih untuk achieving sesuatu gitu. Biasanya aku akan kasih saran-saran, jadi diperhatikan saran-sarannya. Lalu nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Lalu ini timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikan saat kamu nonton, kita tidak terbelenggu oleh waktu. So, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, kita langsung lihat aja, ini pesan penting dari jiwamu, hal-hal yang perlu kamu ketahui. Aku udah pilih oracle card-nya dan tarotnya, kita langsung lihat aja ya. Ada The Hangman, The Four of Wands. Oke. Kalau aku ngeliat di sini sudah banyak yang punya mulai kesadaran tinggi ya untuk kehidupan ini tentang dirimu sendiri, which is bagus. Jadi aku nggak akan banyak kasih saran di sini karena kamu sudah melakukan langkah yang tepat, udah berada di situasi yang tepat. Cuman memang di sini kadang-kadang pasti di saat kita pasif, saat kita berdiam diri gitu, nanti biasanya akan muncul pikiran-pikiran, kok aku gini doang ya, kok aku stuck ya. Sebenarnya enggak. Kamu berada di posisi itu, berarti memang harus di situ gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada fase stillness, fase dimana kita beristirahat atau berdiam diri untuk ngelihat situasi, agar kita lebih sadar lagi. Sometimes kalau kita bergerak terlalu cepat atau kayak berlari, kita kan nggak akan bisa ngelihat kanan kiri kita kayak gimana sih gitu. Hal-hal yang penting yang harusnya diperhatikan akhirnya nggak kelihatan karena kita terlalu cepat gitu. Nah, bukan berarti kita harus stuck ya gitu, atau berhenti di tempat dan merasa tidak berkembang gitu. Saat kita berhenti sejenak, itu adalah fase kita untuk meresapi semuanya gitu. Itu pasti ada fase pelajaran di situ. Cuman kalau aku lihat di sini di fase seperti ini yang sekarang kamu hadapin, itu caranya semesta untuk ngebantu kamu buat fondasi yang kuat gitu. Ada selebrasi dalam waktu dekat. Yang penting untuk kamu ketahui ini adalah konsep komitmen, ada konsep selebrasi atau perayaan. Jadi beberapa dari kalian memang akan mendapatkan sebuah status, kekokohan, atau bahkan kedudukan gitu. Four of Wands itu tandanya kamu sudah siap untuk mendapatkan apapun itu yang kamu harapkan. Atau bahkan ini contoh untuk kalian yang fokus ke karir, berarti berhak untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang fokus ke percintaan, berarti ini komitmen. Itu tergantung dari kalian semua gitu. Tergantung dari dirimu sendiri, karena ini ada collective reading. Jadi
disesuaikan sama apa yang kamu usahakan kemarin gitu. Di sini kalau aku lihat, selagi kita mengejar dunia, lalu semesta memberikan fase kamu istirahat, berarti momen tersebut adalah momen untuk mengenali diri sendiri dan terkoneksi sama yang di atas. Jadi gunakan waktu itu untuk lebih banyak terkoneksi sama yang di atas dan terkoneksi sama spiritual kamu sendiri, sama kemampuan spiritual kamu sendiri. Ini ada sacred journey, ada self-knowledge, pengetahuannya di dalam. Jadi sudah dari kemarin-kemarin sudah belajar, it's okay, belajar dari luar, sudah merasapi banyak ilmu, ini waktunya buat belajar dari pengalaman sendiri, dari kemampuan kamu sendiri gitu. Jadi lebih percaya diri. Makanya yang tadi aku bilang sebenarnya nggak banyak pesan untuk harus ngapain, karena memang sudah berada di dalam jalan yang tepat, udah ngambil keputusan yang tepat gitu. Lebih percaya sama diri sendiri. Di sini ada energi earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, very grounded energinya, jadi mungkin lebih banyak meditasi, lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan sehari yang bikin tenang lah gitu. Atau di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada semangat yang besar untuk menggali spiritual kamu. Aku bakal lihat di sini apa yang akan terjadi. The Strength, the Three of Swords, sama ada the Sun. Ini kalau aku ngelihatnya kemarin itu pelajaran yang mungkin nggak manis ya, dari banyak dari kalian yang akan ngalamin atau yang sedang mengalami fase dimana kok gini ya gitu, kok teman-teman aku bisa gini bisa gitu gitu. Yang tadi aku bilang kadang-kadang wondering, kadang-kadang bertanya-tanya di fase yang kita berdiam diri ini, harus ngapain lagi gitu. Istirahat. The Three of Swords itu biasanya ngomongin ada hal-hal yang memang tidak akan sesuai sama ekspektasi kita. Itu pasti akan ngebuat diri kita bingung. Tapi di satu sisi, kamu ngerasa kamu udah benar, satu sisi lagi mungkin ada kebingungan. Nah, ini kayak validasinya. Sebenarnya kamu udah di jalan yang benar. Lebih banyak untuk bisa melihat positif atau melihat rezeki yang kamu punya. The Three of Swords itu fase kesadaran akan rasa sakit. Jadi, yang tadi aku bilang kemungkinan kemarin mengalami rasa sakit atau sedang mengalami rasa sakit, disadarin. Pain itu exist, perasaan itu ada gitu. Kamu sadarin, nah saat mudah sadar dan bisa melek, kamu mampu overcome itu. Kamu mampu untuk bisa menghadapi apapun yang rasa sakit itu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang nyimpan rasa sakit gitu. Jadi di-trigger lagi sama semesta. Ini kemarin kamu simpan, ini semesta buka lagi sekarang, biar kamu tidak menyimpan itu, gitu. Biar kamu menghadapi. So, apapun yang kamu pikir atau yang kamu denying itu, kamu simpan atau kamu abaikan, dimunculin aja, gitu. Untuk bisa kamu hadapin, untuk bisa kamu bangun chapter baru, gitu. So, next-nya sebenarnya ada chapter baru, gitu. Ada babak baru dalam kehidupan. Tapi babak baru itu cuma bisa dijalanin kalau kamu mampu untuk bisa menyelesaikan ini. Hal-hal yang menyakiti diri, hal-hal yang belum kamu maafkan, hal-hal yang memang membelenggu diri kamu gitu. Jadi pelajarannya adalah saat manusia dikasih rasa sakit, manusia itu juga diberikan kemampuan untuk memaafkan. Ada manusia yang mau untuk memaafkan, ada manusia yang nggak mau gitu. Jadi biasanya tantangannya datangnya dari diri sendiri gitu. Apakah egonya terlalu besar? Apakah rasa sakitnya lebih besar daripada dirinya sendiri, atau dirinya sendiri lebih besar dari rasa sakitnya? Itu tergantung dari manusia sendiri gitu. Nah, kalau ngomongin dari kemampuan itu, power itu, semesta ngasih power kamu untuk mampu buat menghadapin ini. Dan sering itu kan kekuatan. Jadi konsepnya kayak berlian di tempat-tempat terus, dipanasin yang luar biasa sampai mengkilap gitu. Jadi pasti pengalaman hidup itu bakalan menjadi pelajaran yang besar ya. Tapi itu yang ngebentuk kamu jadi lebih kuat lagi. Kedepannya ada konsep kenyamanan. Jadi mungkin harus ngelepasin kenyamanan palsu untuk mendapatkan kenyamanan yang asli gitu. Jadi ini ada grieving, ada rasa sakit, ada kekecewaan yang harus dirilis dulu. Sometimes saat fase kita ngerilis pasti kok kerasa pedih ya gitu.
Cuman pedihnya juga nanti akan healing sendiri gitu. Tapi dibanding dari kita menggenggam terlalu erat si rasa-rasa tersebut, akhirnya kita terbiasa gitu. Malah itu akan jadi merugikan diri sendiri. Nah, di sini, di fase strength ini, di fase kekuatan, kamu akan lebih vokal lagi. Jadi, bikin healthy boundaries-nya itu lebih jelas lagi nantinya, kalau aku lihat. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kamu gak sukain, kamu lebih berani buat ngomong, gitu. Kalau misalnya ada orang yang menyerang dirimu, kamu bisa ngelawan, bisa menghadapi. Ada kata-kata yang gak enak untuk diri kamu bisa, aku gak suka ya diginiin gitu. Jadi lebih bisa untuk bikin boundaries yang sehat. Semakin kamu bikin boundaries yang sehat, pertama yang akan dilihat sama jiwamu adalah kamu respect ke dirimu sendiri gitu. Jadi di dalam kamu itu ada jiwa itu ngelihat, oke, dia respect nih sama diri sendiri nih gitu. Jadi akhirnya diberikan atau menarik energi-energi yang baik, yang respect juga sama dirimu gitu. Dan di luar pun seperti itu. Orang-orang yang tadinya semena-mena akan lebih respect gitu, karena dari dirimu sendiri muncul si boundaries tersebut gitu. Jadi dari energi sun sendiri nanti memancarkan energi positif gitu. Jadi banyak hal positif yang bukan datang dari orang lain tapi dari diri sendiri, karena tadi pelajarannya adalah di dalam diri sendiri. If you want to have happiness, love, money, atau finansial yang baik, itu kan dari kepercayaan di dalam diri sendiri gitu. Jadi the sun itu pelajaran untuk kita, kalau kita mau dapetin sesuatu, kitanya harus embody itu dulu, kitanya harus bisa ngerasain itu dulu gitu. Contoh kayak konsep kebahagiaan, kamu nggak bisa hanya orang harus ngelakuin sesuatu buat aku biar aku bahagia. Aku berharap dia bikin aku bahagia. Aku mau dia sama aku biar aku bahagia. Nggak bisa kayak gitu. Dari dirimu bisa memenuhi itu dulu gitu. Jadi terpancar. Akhirnya nanti narik orang-orang yang bagaikan bonus untuk dirimu. Narik pekerjaan yang menyenangkan untuk dirimu. Narik finansial yang jadinya blessing untuk dirimu gitu. Jadi datangnya dari diri sendiri, memancarkan dari dalam diri. Nanti auranya akan semakin terpancar, tapi karena kesadarannya penuh, nanti akan lebih sensitif. Nah, yang tadi aku bilang nanti ada hal-hal yang mungkin men-trigger atau hal-hal yang seperti yang disimpan ketakutannya muncul gitu. Itu yang jadi tantangan dirimu. Kalau misalnya tidak kuat atau tidak merasa kuat, akan kalah sama masalahnya. Tapi kalau merasa kuat, masalahnya akan kalah sama dirimu sendiri, sama positifnya kamu sendiri. So, aku bakalan lihat dari sini. Ada nature spirit. I respect all of nature element, beings, and help preserve life on earth. Lebih taking care alam semesta, koneksi sama alam semesta. Entah kamu ngerawat tumbuhan, entah kamu berjalan-jalan di taman, terus istilahnya terkoneksi sama taman-taman di situ, tanaman-tanaman di sekeliling kamu gitu. Jadi lebih banyak kita tuh ngasih energinya balik, energi positifnya kita kasih gitu ke alam semesta. Nanti itu dapat feedback yang baik juga dari alam semesta. Ada spirit guides. I open my heart to my guides and trust the wisdom they share with me. Jadi belajar untuk tidak denying, tidak mengabaikan tanda-tanda semesta dan tanda-tanda dari spirit guide gitu. Jika ada sesuatu yang kamu rasa aduh gak enak nih gitu, aduh kok aku harusnya pergi tapi ngerasa kayak gak pengen pergi gitu, dengerin intuisi diri sendiri. Spirit guide itu berkomunikasi dengan banyak cara. Bisa dengan perasaanmu sendiri, bisa dengan intuisi, bisa dengan feelings yang ada di tubuh kamu gitu, or with angel numbers gitu, dan atau pesan-pesan dari orang-orang sekitar. Jadi lebih ngeh gitu, lebih sadar, jangan deny. Kalau misalnya kayak kita ketemu orang nih gitu, kamu berhadapan sama seseorang, terus ada rasa sakit nyelekit di hati gitu, itu adalah tanda, jangan diabaikan. The share,
Future prospect, decision to make, seeking guidance. Nih, turunkan ego untuk bisa dengerin wejangan-wejangan dari sekitar kita. Seeking guidance itu kita butuh orang lain buat jadi tempat kita berkaca. Jadi kalau aku lihat di sini saran juga saat kita sudah belajar nih di kehidupan kita sendiri, kita juga bisa sharing ke orang-orang sekitar. Tapi saat sharing kan yang namanya sharing, aku memberi, aku menerima konsepnya, ya nggak? Jadi nanti saat kamu sharing tentang sesuatu hal, nanti kamu akan dapat feedback sesuatu. Jadi coba dipahamin, koneksi sama sesama manusia. Jika ada sebuah keputusan yang harus kamu ambil dalam waktu dekat, tadi kamu bisa dengan pikiran sendiri, dengan kesadaran sendiri, atau bahkan kamu bisa melihat sekeliling kamu mana nih yang benar-benar care sama diri kamu bisa minta info atau minta guidance sama mereka. Di sini ada The Hidden World, Changing Consciousness, Awareness, Extrasensory, and Perception. Nanti sensitifnya akan lebih ekstra lagi ya. Jadi siap-siap aja merasakan sesuatu atau bisa ngerasain vibes orang lain, ngerasain energi orang lain gitu. Dan itu akan menjadi bikin kamu lebih sadar lagi. Dan bukan hanya orang lain aja, tapi juga perubahan-perubahan di sekitar kamu di alam semesta. Ada the books. Also ini disaranin buat lebih banyak baca, literally. Banyak atau baca atau nulis gitu, depending. Kalau ngerasa kayak kamu punya knowledge yang banyak untuk kamu sharing, coba tulis. Tapi kalau misalnya ngerasa aku masih butuh sesuatu untuk menginspirasi, bisa baca gitu. Bukan hanya baca untuk nyari jawaban ya, baca untuk menyenangkan diri aja gitu. Terus di sini juga kalau aku lihat gini, sometimes ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Semakin kita untuk legowo, ini kan ada pelajaran soal keikhlasan dan stillness lah ibaratkan, kayak berdiam diri. Kalau ada sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol, ya udah diam aja. Gitu. Belajar untuk ikhlas, menyadari kalau oke, itu nggak bisa kita kontrol. Oke. Ini I am unique and special, I add value to the world. Ini nih menyadari value-nya sendiri. Semakin kamu mampu untuk menghargai diri kamu sendiri, kamu akan attracting energi-energi yang deserve buat kamu dapetin. Ada 222, alignment. Kamu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat. Ini validasi. Your body deserve love. Tubuhmu sendiri berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari dirimu. Trust the magic of new beginning. Jadi nanti ada babak baru, awal mula. Percaya aja sama fase awal mula kamu. And then today I will do something my future self will thank me for. Aku bakalan ngelakuin sesuatu sekarang yang nanti diriku di masa depan akan berterima kasih sama diriku yang sekarang. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love. Hai. Jadi ini adalah pilihan yang kedua. Aku sudah buat atau aku sudah ngambil dari meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Ini adalah pesan dari jiwamu. Hal penting yang perlu kamu ketahui. Dan apa yang akan terjadi. Ada The King of Cups. Sama ada The Knight of Pentacles. Oh well. Ini kalau aku lihat gini. Pertama, hidupnya bakal lebih simpel lagi karena pikiran lebih simpel, which is kalau orang-orang yang punya pemikiran yang simpel akan lebih mudah untuk bahagia ya gitu. Jadi tidak ada kecemasan. Untuk kalian yang ngerasa sulit tidur, yang ngerasa punya banyak anxiety, nanti akan lebih diredakan. Terus juga lebih mudah untuk tidur dengan terlelap dan nyenyak lah ibaratkan. Di sini diminta untuk percaya sama apa yang sudah kamu punya. Yang kamu punya itu bukan hanya kayak barang, materi gitu. Tapi everything. Knowledge, pengetahuan, pengalaman hidup, bakat, dan segala macam.
atau orang-orang di sekitar kamu yang memang um, kamu punya mereka untuk jadi support system kamu gitu. Jadi percaya sama apa yang sudah kamu miliki dan hargai itu. Semakin kamu sayang, semakin kamu rawat, itu pasti akan lebih tumbuh ibaratkan. Kayak bunga, kita rawat, kita kasih pupuk gitu. Terus disinarin sama matahari kan akan tumbuh dengan indah ibaratkan. Nah sama apa yang kita punya pun seperti itu. Semakin kamu rawat, semakin kamu sayang-sayang, akan memberikan dampak yang positif dan baik untuk dirimu sendiri. Lalu, dari energi The King of Cups, ini aku bakalan pisahin antara dua energi, which is feminine and masculine. Kalau kamu nanya gimana cara bedainnya di dirimu sendiri, googling bisa, atau kamu kalau di birth chart itu ada. Nanti ada energi kita yang paling banyak itu energi apa di birth chart itu kelihatan. Jadi coba pelajarin birth chart kamu sendiri. Dan di sini ada feminine energi dan masculine energi. Untuk masculine energi, kalau aku lihat kamu akan lebih mudah untuk mengontrol emosi nantinya. Jadi lebih banyak kedamaian. Semakin kamu damai, kamu happy, kamu membahagiakan orang-orang sekitar kamu membahagiakan orang-orang lain, istilahnya kayak kamu menyebarkan kebahagiaan lah gitu. Nah di sini ada energi healing yang muncul. Energi healing tuh bukan hanya buat ngebantu healing orang lain, tapi juga diri sendiri. Dan kalau aku lihat, yang mensupport kamu atau mendukung dirimu adalah semesta gitu. Jadi energi semesta itu tidak terhingga. Kalau dari diri sendiri negatif, yang akan ditarik dari semesta adalah negatif juga. Kalau dari diri sendiri positif, yang akan ditarik dari semesta itu juga ada hal positif. Jadi kayak magnet lah ibaratkan. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, aduh mumet nih gitu, aduh kok gini ya, gak ada masalah, namanya hidup orang pasti ada naik turunnya, tapi belajar untuk lebih sadar how to control it. Lebih sadar untuk controlling itu. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi emosi, jangan ngambil keputusan yang gegabah gitu. Lalu kalau untuk kalian yang feminine, well, pertama yang aku lihat di sini ada seseorang di dalam hatimu yang mungkin itu kayak cukup besar ya porsiannya gitu. Jadi kayak ada yang falling in love, ada yang suka sama seseorang. Konsep falling in love, cinta, perasaan itu blessing gitu. Itu anugerah. Apalagi kayak cinta itu adalah energi yang paling besar gitu, baik gitu energinya, tapi harus bisa bedain mana cinta, mana obsesi, mana cinta, mana kepengenan. Itu beda banget. Jadi gini, untuk kalian lagi suka sama seseorang, bikin healthy boundaries, bikin batasan yang sehat gitu. Jadi boleh tetap mencintai orang tersebut, tapi belajar untuk kasih freedom juga gitu, punya kebebasan juga untuk dirimu sendiri buat berkembang. Karena kalau aku lihat bisa jadi potensi yang baik hubungannya nanti. Kalau misalnya dasarnya juga dari hal yang sehat lah. Nantinya bisa saling support satu sama lain. Dia bisa memahamin kamu bisa memahami dia gitu. Ada saling percaya hubungannya. Cuman kalau misalnya kalian, aduh aku kok nggak ada orang yang kusuka gitu, berarti ada someone yang memang menyukai dirimu gitu. Cuman di sini belajar untuk percaya sama kemampuan diri sendiri untuk bisa membuka hatimu gitu. Jadi kadang-kadang ada trust issue. Nah, trust issue itu bisa datangnya dari pengalaman pribadi, ada juga pengalaman orang lain yang kita dengar gitu. Jadi kayak entah itu kamu lihat di sosial media, ada yang selingkuhin lah, ada yang diinin lah gitu. Jadi punya ketakutan sendiri. Bedain mana yang ilusi, mana yang asli. Kalau misalnya memang ketakutannya asli, tugas kamu adalah untuk healing diri sendiri dulu gitu. Sembuhin rasa takutnya dulu gitu, baru nanti disuruh untuk percaya. Karena potensinya orang yang menyukai diri kamu punya rasa ketulusan di sini gitu. Terus di sini kalau aku lihat overall untuk kalian yang tidak mencari cinta atau tidak looking for love, ini lebih seperti kayak bisa lebih simpel pemahamannya, jadi kebahagiaan yang dirasa lebih mudah digapai gitu. So di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn.
The Healing Temple, Life Cycle, Energy Healing, and Communication. Untuk beberapa dari kalian, komunikasi itu penting untuk healing, untuk penyembuhan, untuk fase penyembuhan. Bisa dengan cara ngobrol, misalnya kamu punya teman, sahabat, orang tua, atau ngobrol sama si orang yang jadi trigger kamu buat sesuatu lah gitu. Atau bahkan kalau misalnya kamu mau pengen ngeluapin unek-unek, kamu bisa tulis dulu, journaling dulu. Ini apa yang akan terjadi ya? Ada the world, ada the four of pentacles, sama ada the three of wands. Oh well, ini yang jauh akan mendekat. Dan untuk kalian yang merasa jauh dari rumah, ini akan menemukan rumah gitu. Konsep rumah itu metafora, but sometimes ada yang harafiah juga sih memang. Cuman untuk yang ngerasa udah ada di rumah, sekarang apaan sih aku udah ada di rumah, ini berarti sesuatu yang pesannya metafora. Kamu akan lebih comfortable lagi lah, ibaratkan, sama dirimu sendiri. In your own skin, di tubuhmu, jiwamu, ragamu, kamu akan lebih nyaman gitu. Jadi lebih punya confidence. But untuk kalian yang ngerasa kayak, kok aku kangen rumah ya gitu, ini bisa jadi panggilan juga untuk dirimu gitu. Jadi kadang-kadang saat kita muncul rasa-rasa sesuatu, itu kayak jiwa kita ngasih informasi apa yang penting. Beberapa dari kalian di sini diminta untuk exploring. Yang nggak kemana-mana, yang lagi nggak kemana-mana, atau emang nggak pernah kemana-mana, disaranin buat keluar. Ayo keluar sana gitu. Dunia itu luas, banyak yang bisa digapai di luar sana gitu. Jadi jangan terlalu banyak nutup diri. Kalau aku lihat dari The World sendiri, beberapa dari kalian mungkin punya planning buat keluar negeri, buat liburan, atau buat sekolah di luar, buat kerja di luar. Di sini mungkin ada kesempatannya. Cuman harus punya, ibaratkan harus jelas dulu gitu. Punya planning untuk diri sendiri dan ada kejelasan. Being secure dulu. Jadi security itu jadi konsepnya mau kita berada di manapun, kita tetap ngerasa ada di rumah. Jadi ibaratkan punya kenyamanan gitu. Mau di manapun kita berada, kita tetap jadi diri kita sendiri, kita punya fondasi yang kuat sama diri sendiri gitu. Jadi tidak terombang-ambing. Karena kalau tidak kokoh, jatuhnya ya udah akan ngikutin arus atau ngikutin hasutan-hasutan di luar aja gitu. Karena pasti saat kita keluar, bukan hanya hal yang positif yang kita lihat, pasti juga ada sisi negatifnya di luar sana gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu punya fondasi yang kuat, ya udah itu bisa terombang-ambing gitu. Jadi nggak jelas nanti arahnya. Jadi dari energi The World, nanti kalau aku lihat yang akan terjadi sebenarnya koneksi akan lebih luas lagi. Mungkin pengalaman hidup akan bertambah, teman-teman akan bertambah gitu. Cuman kalau aku lihat ini bisa jadi bekal ya untuk masa depan, because dari knowledge atau pengetahuan atau bahkan koneksi itu jadi bisa membuka banyak pintu. Contoh pintu pekerjaan, karir, entah itu juga yang mencari cinta buat istilahnya kayak nebar energi cinta kamu lebih luas lagi gitu. Possibility untuk dapetin pasangan jadi lebih luas lagi gitu. Terus di sini kalau aku lihat dari energi The Three of Wands, yang jauh akan mendekat, yang aku lihat ini bisa jadi contoh bisa konsep pekerjaan, atau kamu ngerasa nih jauh dari karir nih, nanti akan mendekat, atau someone special gitu, ada seseorang yang spesial akan datang gitu. Jadi gini, tergantung dari apa yang kamu fokusin, karena ini kolektif. Jika memang kamu fokus ke percintaan, berarti ini ngomongin soal percintaan. Tapi jika kamu fokusnya ke pekerjaan atau kehidupan, kekayaan, berarti ini ngomongin soal hal tersebut gitu. Kestabilan, kalau aku lihat ini juga ada kestabilan and feeling success, feeling comfortable. Jadi dimanapun kamu berada, kamu bisa comfortable, bisa nyaman gitu. Ini juga konsep kenyamanan finansial gitu, tidak terbelenggu lagi sama ekspektasi sosial kalau aku lihat. Untuk kalian yang masih punya punya keterikatan sama ekspektasi sosial tentang konsep kekayaan, finansial, dan sebagainya, ini diminta untuk bisa lebih bikin boundaries, bikin jalan kamu sendiri, bikin kepuasan kamu sendiri gitu.
Karena kalau kamu lihat di sini gambarnya, walaupun dia cuma punya 4, tapi 4-nya ini gede-gede gitu. Istilahnya ini lebih seperti kayak kamu itu menghargai dari hal-hal yang kamu punya. Saat menghargai, jadi lebih besar kelihatannya dan semakin puas gitu. So, aku bakalan lihat di sini ada the Kinder Spirit, Spirit Companions, Guides, and Comfort. Nanti kamu akan lebih terkoneksi sama Spirit Guide, bakal lebih jelas lagi. Mungkin beberapa dari kalian akan lebih tertuntun dan lebih benar-benar bisa ngerasain. Ada orang yang ngerasainnya lewat batin, tapi juga beberapa dari kalian mungkin bisa dengan visual juga gitu. Di sini ada the Mountain Lights, light beings, portal, subtle energy. Kalau aku ngelihatnya di sini gini, ada jalan yang instan sebenarnya, which is ini lucu ya. Kayak bantuan dari semesta itu kan ajaib-ajaib ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga gitu saat kita sudah menentukan sesuatu, and then sesuatu itu memang untuk dirimu. Lalu kamu punya niat yang besar, meraihnya akan lebih mudah gitu. Ini bakalan banyak momen-momen surprise kalau ada hal-hal yang memang diperuntukkan untuk dirimu, dapatnya lebih mudah lagi gitu. So, ini lucu nih gambarnya. Dia di pinggir jurang di sini kayak punya tongkat ajaib gitu, ibaratkan. Terus kayak fokusnya ke sini gitu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat kayak dirimu punya kemampuan untuk bikin jembatan ke tujuan dirimu gitu. Di sini kalau aku lihat juga dari tujuan tersebut kayak memanggil dirimu gitu. Jadi akan lebih jelas lagi apa tujuan kamu gitu. Yang ngerasa bingung nanti akan lebih jelas lagi karena terpanggil. Nah, dengerin panggilannya. Ya, ada orang-orang yang minta petunjuk gitu ibaratkan, atau berusaha nyari jawaban, tapi saat jawabannya dikasih diabaikan gitu. Jadi didengerin. Kamu minta sesuatu, minta jawaban, ini jawabannya, ikutin. So, di sini ada the healer. I'm loving and compassionate and able to bring healing to others. Jadi ini ada fase di mana kamu bisa membagi cinta. Yang namanya compassion itu adalah rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang kamu memberikan kebahagiaan, memberikan healing, memberikan kesembuhan. Jangan hanya terfokus sama orang yang kamu pengen ya. Jadi bagi-bagi ke banyak orang, bagi-bagi ke siapapun gitu, ke apapun. Contoh misalnya kamu taking care atau kamu ngerawat dan memberikan kasih sayang ke tumbuhan, ke hewan peliharaan, ke orang tua, ke teman-teman, atau bahkan ke dirimu sendiri gitu. Jadi di tangan kamu tuh punya kemampuan untuk healing, untuk menyembuhkan. Also, and protection. Jadi kamu orang yang cukup, kalau aku lihat, powerful, mampu untuk memprotect orang-orang yang kamu cintai gitu. Lebih ngelihat situasi pakai cinta. Jadi kadang-kadang kan kalau kita terus-terusan pakai logika rasional, sometimes bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Karena kalau kita pakai logika kan kita akan nyari selalu kebenaran lah gitu, dan kita berusaha terus-terusan jadi benar gitu. But sometimes dalam hubungan sesama manusia dan hubungan sama alam itu kita harus pakai cinta gitu. Nggak terlalu penting kalau kita benar. Yang penting kitanya baik. Di sini ada throat chakra. I speak my truth and encourage others to speak theirs. Jadi katakan segala sesuatu dengan kejujuran, apapun itu. Niatin sesuatu dengan kejujuran. Kamu mau ngomong sesuatu, kamu mau mengutarakan sesuatu, niatkan untuk jujur gitu. Dan saat kita punya kejujuran, itu kayak nge-trigger orang lain buat jujur sama kita gitu. Jadi kalau aku lihat, semakin kamu jujur sama hidupmu sendiri apa adanya, terus kamu juga semakin berkata dengan jujur,
yang kamu hadapin itu juga jadi apa adanya. Jadi jelas banget. Banyak dari kalian yang throat chakranya akan terbuka di sini. Jadi nanti suaranya akan lebih bulat lagi, akan lebih jelas lagi gitu. Terus kalau aku lihat dari apa yang kamu sampaikan pun bisa menginspirasi orang lain. So, di sini ada the shoes. Nanti lingkungan akan berubah ya, kalau aku lihat. Jadi akan lebih baik lagi. Kamu akan banyak lebih ngelihat hal-hal indah kalau aku lihat. And then doctor. Gini, kalau misalnya ada rasa sakit, jadi ada rasa-rasa sakit di badan kamu, pergi ke dokter. Kalau kamu punya kemampuan buat healing, yang harus diutamakan adalah diri sendiri dulu gitu. Ibaratkan nggak ada gunanya mampu untuk nyembuhin orang kalau dirimu masih sakit gitu. Jadi kalau kamu ngerasa ada sesuatu di dalam dirimu, di mental, di fisik, di jiwa, di raga, sembuhin dulu gitu. If you need help, ask for help. Sometimes yang namanya dokter juga butuh dokter lain buat nyembuhin gak sih gitu. Sama healer pun juga seperti itu, butuh healer lain untuk nyembuhin. Kalau aku lihat ya ada ketepatan ya. Aku ngeliat energi kalian tuh tepat-tepat semua gitu loh. Jadi kayak gimana jelasinnya? Ikutin panggilan jiwa, mengerjakan pekerjaan yang tepat untuk dirimu sendiri, yang sesuai sama dirimu sendiri, bergaul sama orang-orang yang tepat untuk dirimu sendiri. Jadi banyak hal-hal yang kulihat, aspek-aspek kehidupan yang tepat untuk dirimu. Saat tepat, jadi ngerasa lebih comfortable gitu. Jadi mau di tempat yang asing pun kayak udah ngerasa happy aja gitu, karena kamu udah jadi orang yang tepat atau energi yang tepat gitu. So di sini ada your existence is a miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Jadi konsep cinta itu bukan dapat hanya dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Eksistensi dirimu di dalam hidup ini itu ajaib, miracle, keajaiban juga untuk orang lain. Mungkin banyak yang nggak nyadar kalau kamu bisa ngasih banyak blessing atau pernah ngasih banyak blessing ke orang-orang, ke hidup orang-orang sekitar kamu. But kamu hidup di kehidupan ini tuh ada maknanya. Jadi lebih embracing kehidupan kamu sendiri, lebih bersyukur sama apa yang sudah kamu jalanin selama ini. Lebih juga untuk ingat-ingat ngerawat diri sendiri ya. Gitu. Tadi baik dari luar, dari dalam juga. Terus sini ada love and friendship. Yang tadi aku bilang lingkungan akan berubah, ketemu teman-teman yang tepat. Linknya ketemu teman-teman yang tepat. Ketemu teman-teman yang tepat, lingkungan yang tepat. Terus di sini yang ngerasa sendiri kemarin, nanti ada teman-teman. Cuman kalau aku lihat akan lebih terharmonisasi sama orang-orang yang benar untuk dirimu sendiri. Untuk love, cinta bukan hanya datang dari someone special, tapi juga datangnya dari teman-teman. You get to be free and happy. Ini penting banget. Kamu bisa bebas ngapain aja, ngelakuin apa yang kamu pengen, mengerjakan apa yang bikin kamu bahagia, dan kamu bisa ngambil keputusan kamu sendiri, nggak diatur-atur sama orang lain. Terus ini bisa ngebantu kamu healing, nge-charge dirimu sendiri, memberikan kejelasan dalam hidup, menutrisi diri sendiri. And the healing, kalau aku lihat konsep healing bisa datangnya dari sinar matahari ya. So, ini bisa jadi secara harafiah, coba mungkin berjemur di pagi hari, nggak usah pakai kacamata, nggak usah pakai contact lens, belajar untuk bisa berterima kasih saat berjemur karena matahari memberikan energi yang baik gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Aku sangat mengapresiasi kalian yang udah komen nge-request sesuatu. Kalau misalnya memang kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share. Dan if you mau dibuatin secara personal, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Bye! Halo my love. Ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Ini pesan penting dari jiwamu, apa yang perlu kamu ketahui, yang penting kamu ketahui, dan apa yang akan terjadi. Oke? Untuk yang pilih pilihan ketiga.
Ada the Four of Pentacle, sama ada the Five of Wands. Ini ada kecamuk di dalam diri. Kalau aku lihat di sini ada yang ngalamin pilihan-pilihan. Jadi saat ada banyak pilihan, bingung sendiri. Harus milih yang mana, harus fokus kemana. Jadinya chaos gitu. Nah, chaos di sini, ini kayak sebenarnya gini, ini jadinya tantangan untuk dirimu sendiri. Orang-orang yang punya kontrol besar, orang-orang yang punya power besar, ambisi yang banyak, atau kamu punya bakat atau kemampuan untuk meraih banyak hal dalam hidup ini, pasti akan dihadapin sama pilihan-pilihan gitu. Jika menganggap ini sebuah masalah, kamu akan tenggelam di sini, kekacauan hidup, ngerasa berantakan hidupnya. Tapi kalau ngerasa ini cuma tantangan dan kamu punya rasa percaya diri, kamu mampu untuk controlling itu, lebih confidence, nanti akan lebih ketata sendiri gitu. Otomatis aja akhirnya rapi semua gitu. So, kamu mau jadi orang yang mana gitu. Dan di sini yang harus dibenahi pertama adalah pikiran sendiri. Jadi kadang-kadang di dalam fase ini ada orang-orang yang terjebak sama pikirannya sendiri atau ilusi. Jadi Five of Wands itu sometimes konsepnya keadaannya kayak gini. Sudah berhasil, sudah benar jalannya gitu, sudah punya kemampuannya. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada kompetisi gitu, ada sesuatu yang kok gini ya gitu, kok tiba-tiba muncul rasa nggak pede gitu. Itu bagian dari tantangan. Kalau terus-terusan tenggelam, difokusin terus di situ, nanti lama-lama semakin berantakan. Yang jalannya tadinya lurus, gampang, tiba-tiba ada cabang gitu. Aduh, pilih yang mana nih gitu. Terus pilih, ngerasa, kok salah pilih ya gitu. Nah, semakin ngerasa punya kesalahan, kayak semakin menghukum diri sendiri, semakin kacau nantinya. Apapun yang kamu pilih, itu adalah jalan yang tepat untuk dirimu. Semakin kita mikirnya, oke, ini aku udah jalan yang tepat, aku udah ngambil keputusan yang tepat, semakin akan benar jalannya. Gitu. Jadi, kadang-kadang masalah itu terjadi karena pikiran kita sendiri. Gitu. Nah, kalau aku lihat, ini ada fase transisi di lingkungan sekitar. Untuk kalian yang memang sudah diperlihatkan ketemu sama orang-orang yang baik, stay in touch with them. Tetap terkoneksi sama mereka. Tapi sebaliknya juga gitu. Kalau misal ketemu sama orang-orang yang ternyata cuma memanfaatkan kamu doang gitu, orang-orang yang memang tidak positif untuk dirimu, tidak baik untuk dirimu, atau orang-orang yang memang kamu tahu mereka tuh toxic gitu, bikin batasan gitu. Dan jangan terbiasa atau membiasakan diri fokusin ke problem yang kecil gitu, atau terlalu fokus sama masalah yang sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kan biasanya manusia gitu tuh kalau overthinking suka mengada-ada yang tidak ada. Overthinking sama hal-hal atau bikin skenario di kepala sendiri. Kamu manifestasi itu loh di kepalamu dari pikiran kamu sendiri karena kamu fokusnya ke situ. Jadi di jiwamu dan alam bawah sadar kamu mikir, oke, berarti kamu maunya ini ya gitu. Yakin kamu maunya ini ya gitu. Akhirnya dimunculin karena terfokusnya ke situ. Semakin kita berusaha untuk fokusin ke hal yang positif, hal-hal yang memang indah-indah, atau bahkan meniatkan diri untuk ngebuat kebahagiaan sendiri, si jiwa sama alam bawah sadar ngelihat, oke, ternyata kamu maunya ini. Oh, ternyata kamu maunya hal-hal yang baik. Oh, ternyata kamu maunya hal-hal yang memang positif untuk dirimu. Akhirnya ditarik ke realita kamu gitu. Jadi mau pilih yang mana? Tergantung sama diri sendiri. Untuk kalian yang ngerasa hidupnya terkekang atau tidak bisa ngambil keputusan sendiri, sudah harus mampu ngambil keputusan sendiri. Jadi kalau aku lihat ada yang terjebak di dalam ketakutan sendiri, padahal nggak ada apa-apa gitu. Jadi lebih memberanikan diri dan tahu power kamu sendiri, tahu kekuatan kamu sendiri. Sometimes mungkin di masa kecil ngalamin traumatic event dan akhirnya mengubur bakat kamu sendiri gitu. Jadi coba kembali lagi di memori tersebut dan selamatkan diri kamu dari situ gitu. Jadi lebih percaya sama bakat kamu sendiri yang mungkin kemarin kamu pendam atau kamu kubur. Oke. Di sini ada The Angel Gate.
cleansing, protection, and blessing. Jadi di fase ini ada fase pembersihan. Di fase pembersihan yang tadi aku bilang, mungkin akan lebih jelas ngeliat orang yang baik mana yang enggak gitu. Nah, jika ngeliat orang yang enggak, ya udah, bye gitu. Oke, terima kasih sudah bersamaku selama ini, sudah memberikan pengalaman. Sekarang selamat tinggal gitu. Jadi jangan disentuh-sentuh lagi, didekat-deketin lagi gitu. Jadi bikin batasan yang sehat. Dan kalau ngelihat orang-orang yang memang baik, lebih mendekat ke mereka, menempatkan diri di sekeliling orang-orang yang baik, itu akan membawa vibrasi yang baik juga. Also, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya teman-teman, bukan hanya seseorang, tapi juga pekerjaan, tapi juga karir gitu. Kalau kamu punya moral nih gitu, punya pegangan hidup, ketemu pekerjaan yang gak sesuai sama moral kamu, ya udah, itu adalah tandanya semesta kalau ini waktunya buat cleansing, waktunya untuk bersihin. Terus ternyata punya panggilan jiwa atau punya pekerjaan yang memang sesuai sama moral kamu, devoted gitu, fokus ke situ. Okay? Kita bakal lihat apa yang akan terjadi. Ada the Temperance, ada the King of Cups, ada the Queen of Pentacles. Aku suka lihat ini. Ini ngomongin soal kedamaian, sudah mampu untuk healing, akhirnya damai sama hidupmu sendiri. Ini banyak nih blessingnya kalau aku lihat yang akan terjadi. Untuk kalian yang looking for love, ini aku lihat ada partnership, ada kerjasama lah untuk membangun percintaan. Ini bukan cinta-cintaan yang kayak oh my god cakep banget aku jadi suka gitu, bukan hanya kayak gitu, bukan hanya crushing ya. Ini hubungan yang lebih kayak hubungan dewasa, karena emang ngebangun sesuatu gitu, ngebangun fondasi bareng-bareng, kerja sama bareng-bareng gitu. Ini potensinya untuk ketemu sama sosok orang yang dewasa yang siap untuk punya komitmen gitu. Untuk yang tidak mencari cinta, ini ngomong soal karir kalau aku lihat. Jadi punya kepuasan di karir, jadi ngerasa kayak happy sama pekerjaan kamu sendiri. Saat kita happy sama pekerjaan kita, si pekerjaan itu ngasih kita benefit gitu, kasih kita sesuatu yang baik gitu, mungkin dalam bentuk materi gitu, kedudukan. Cuman kalau aku lihat di sini the Queen of Pentacles, pertama yang aku lihat ini mungkin ada perubahan di tempat tinggal. Ini bisa tempat tinggal yang lebih indah lagi, kamu renovasi atau perpindahan tempat tinggal jadi lebih bagus lah lingkungannya. Cuman kalau aku lihat di sini ini juga pesan untuk diri kamu buat cleansing. Karena ini tadi ada pesan buat cleansing, tempat tinggal dibersihin. Gitu. Bersihinnya bukan cuma diusap-usap lantainya atau dipel, disapu, bukan hanya itu, tapi energinya juga dibersihin gitu. Bersihin energi tempat tinggal itu penting ya buat vibrasinya positif. Contoh misalnya ngerubah posisi furnitur itu juga bisa ngalirin energi gitu. Atau niatkan. Ya pokoknya sambil bersih-bersih itu niatin gitu. Bisa ada orang-orang yang bersihin rumah pakai doa-doa, bisa pakai apapun ya gitu, itu tergantung dari dirimu sendiri. Ada yang pakai dupa. Kalau aku di rumah dibiasakan buat sambil berdoa, terus juga pasang apa tuh kalau bapak-bapak bukur. Tapi aku pakai dupa biasanya. Kalau di bawah biasanya papaku pakai bukur. Itu bisa jadi pakai itu buat ngebersihin, bikin suasananya lebih enak lagi, bikin vibrasinya lebih enak lagi gitu. Ini disaranin buat lebih fokus ke suasana tempat tinggal ya memang gitu. Semakin kamu tempat tinggalnya nyaman, you feel like it's sanctuary buat kamu, ngerasa kayak bagaikan surga di duniamu lah gitu. Kamu keluar rumah, hektik segala macam, sampai rumah ngerasa damai, semakin rezekinya ngalir di sini. Lalu kalau aku lihat balance nanti hidupnya antara pekerjaan dan cinta, pekerjaan sama teman-teman, bisa juga antara spirituality sama duniawi gitu. Karena yang temperance itu kan udah pasti hubungan kita sama yang di atas ya, kesadaran kita untuk koneksi sama semesta, sama spiritual gitu, itu akan lebih jelas lagi.
Di sini kemampuan untuk memberikan rezeki juga ke orang-orang. Jadi kayak ditambahin gitu loh rezekinya. Kamu punya kebutuhan, nanti ditambahin juga untuk bagi ke orang-orang. Jika ngerasa rezekinya ditambahin, jangan lupa untuk berbagi gitu. Aku bakal lihat dari sini. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada Sagittarius, ada Aries, ada Leo. Cek summarizing kalau aku ngomongin soal zodiak. The Secret, The Unknown, Mystery, and Wonders. Jadi nanti ada jawaban-jawaban dari semesta untuk hal-hal yang kamu tanyain atau hal-hal yang sebenarnya masih misteri gitu. Jadi sesuatu yang tertutup nanti tiranya akan terbuka, nanti akan jelas. Ibaratnya kayak jendela, dari kemarin jendelanya ketutup nih, ternyata jendelanya kebuka, kamu bisa ngeliat jelas di luar ada apa sih, ada apa sih dalam hidupmu sendiri. Ada the Tree of Illumination, the truth, revelation, and understanding. Jadi ini kebenaran akan terungkap. The Earth Angel, I'm guardian of Mother Earth and protect all who live on her. Jadi kamu punya kemampuan untuk protect sesama manusia, sesama makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang berada di dunia ini, gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada Earth Angel, lebih terkoneksi sama semesta, lebih terkoneksi sama isinya. Makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, gitu. Kamu punya kemampuan atau punya power untuk bisa merawat sesama. Jadi pernah gak sih lagi sedih gitu, tiba-tiba muncul entah hewan peliharaan gitu, dapat tiba-tiba ketemu kucing gitu, tiba-tiba ada yang nelfon kamu gitu, atau misalnya tiba-tiba orang tua ngajak keluar gitu. Itu caranya semesta buat nunjukin kalau kamu punya power untuk taking care of them, biar mereka juga ngasih vibrasi yang baik gitu. Jadi coba pahamin koneksi sesama makhluk hidup gitu. Makhluk hidup ya, bukan hanya orang-orang aja, bisa hewan peliharaan, bisa tumbuhan. Di sini ada transformation. Ini seru banget. Ini menghadapi sisi tergelap diri sendiri. Jadi kayak I journey within to meet my higher self and to find true happiness. Jadi kalau kamu nanya gimana caranya buat bahagia, coba berjalan ke dalam diri sendiri. Gimana berjalan dalam diri sendiri? Jadi melakukan journey, melakukan perjalanan untuk mengenali diri sendiri, gitu. Terus ketemu sama higher self kamu, niatkan untuk ketemu sama jati diri sendiri, niatkan untuk melihat sisi dirimu yang seutuh-utuhnya. Sometimes ini perjalanan yang kayak gelap gitu ke goa. Kalau kita jalan ke goa kan takut nih pasti. Gunakan kepercayaan kamu sama Tuhan, sama semesta. Pokoknya pegangan yang kuat gitu. Punya pegangan yang kuat nanti itu bagaikan center lah gitu di dalam si goa ini. Nah, yang namanya soul journey atau perjalanan ke dalam diri sendiri, itu pasti kita akan menemukan hal baik sama hal yang tidak baik gitu. Hal positif dan negatif itu sesuatu yang memang exist di dalam setiap makhluk hidup lah gitu. Ada positif, ada negatifnya, itu normal. Jadi jangan diabaikan si negatifnya. Pahamin, dalemin kenapa gitu. Belajar untuk controlling itu. Gitu. Kalau kamu nanya cara untuk bahagia gimana? Lalu di sini ada art. Coba release, luapkan, salurkan perasaan-perasaan gitu, amarah, emotion dalam bentuk seni. Itu akan ngebantu juga untuk fase perjalanan diri atau mengenal diri sendiri. Ada the moon, ini balik lagi tentang diri sendiri, itu ngomongin soal emotion, intuition. Semakin kamu terkoneksi sama higher self, jiwamu, sama dirimu sendiri, kamu akan ketemu soulmate, kamu akan ketemu jati diri sendiri, kamu akan narik hal-hal yang tepat atau hal-hal yang memang diperuntukkan untuk diri kamu, terutama di cinta, pekerjaan, dan karir gitu. Di sini ada this too shall pass. Yang kamu anggap masalah nanti akan kamu bisa hadapin. 666. Reflect, reconnect with your true self.
Ini disaranin buat ayo bangun. Ayo bangun, ini ada higher self kamu yang manggil dari kemarin gitu. Udah nggak bisa diabaikan lagi, karena kalau diabaikan jatuhnya bakalan kayak disentil-sentil. Sentilan semesta itu bukan sentilan yang manis loh. Jadi niatkan diri untuk self reflection, niatkan diri untuk bercermin sama diri sendiri, karena ini memang momentumnya buat kamu kenalin lebih dalam lagi. Ini kayak validasi terus menerus ya. Iya kan? Nih, ikutin intuisi. Jadi kenalin perasaan kamu sendiri, apa yang dirasa nih gitu, apa yang dirasakan di badan, di jiwa, di raga gitu. Di perasaan nih apa nih gitu. Ini momentumnya juga buat rebirth, istilahnya kayak terlahir kembali. Karena kalau sudah dibersihkan, kita harus mampu buat memberikan hal-hal baik ya, jadi pancarkan hal-hal baik gitu. Ini lebih memancarkan hal-hal positif yang memang kalau aku lihat nanti ada intuisi yang ngarahin gitu. Kalau kamu nanya, aku harus ngasih apa nih ke semesta gitu, nanti ada intuisi yang ngasih tahu. Also ini manifest, waktunya untuk manifestasi. And then the universe, kamu akan lebih memahami koneksi antara sesama manusia. Also ini ada memahami atau jawaban dari semesta untuk memahami perjalanan hidupmu. Kenapa kamu ketemu orang-orang yang kemarin, kenapa kamu ada di keluarga yang kamu punya sekarang gitu. Nanti akan memahami ini. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Terima kasih yang sudah request. Aku akan segera buat. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!